Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri Ramadhani dengan NPM 17150611012 dari kelompok 7 untuk mata kuliah e-bisnis, yaitu tugas akhir. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis tentang pengenalan dan penawaran kerjasama jasa desain logo Lidanzon. Daftar isi atau konten-konten yang akan saya sampaikan berupa yang pertama latar belakang, yang kedua pengenalan jasa tersebut, yang ketiga paket harga, dan yang terakhir portofolio. Pertama, latar belakang. Apa itu desain grafis? Jadi desain grafis adalah seni dan praktik menciptakan visual yang menarik dan komunikatif. Ini melibatkan penggunaan elemen-elemen seperti gambar, teks, warna, dan ilustrasi untuk menciptakan karya visual yang dapat digunakan berbagai konteks, termasuk pengiklanan, desain identitas merek, publikasi, dan media sosial, dan banyak hal lagi. Desain grafis jenis-jenisnya luas, termasuk ada desain logo yang akan saya bahas, ada desain icon, desain UI UX, desain percetakan, dan sebagainya. Namun pada topik kali ini saya akan membahas tentang desain logo pada bisnis kali ini. Desain logo di sisi lain adalah salah satu aspek penting dari desain grafis, salah satu bagian dari desain grafis yang berkaitan dengan menciptakan identitas visual untuk sebuah merek atau perusahaan. Logo adalah representasi grafis yang unik dan mudah diingat, yang mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik perusahaan. Jadi logo adalah sebuah wajah perusahaan tersebut. Jadi saat seseorang mengingat tentang sebuah perusahaan, yang pertama kali ia ingat adalah logo tersebut, karena logo itu mencerminkan identitas utama dari perusahaan tersebut. Ini melibatkan pemilihan elemen-elemen seperti simbol, huruf, warna, tata letak yang dirancang dengan cermat untuk menciptakan kesan yang kuat, kesan yang dapat diingat dan membedakan merek dari yang lain. Di sebelah kiri ada beberapa logo yang populer di seluruh dunia yang kita sekali lihat saja sudah ingat, seperti logo Sprite, logo KFC, Burger King, Harvard, NASA, Apple, dan logo Google. Logo-logo tersebut juga merupakan bentuk sebuah jenis logo. Ada beberapa jenis. Pertama, ada jenis abstrak atau logo yang dia ukurannya abstrak, jadi tidak ada dari simbol elemen-elemen lain. Lalu ada logo maskot, yaitu logo yang di dalamnya ada karakter-karakter yang bisa diingat. Logo jenis maskot ini biasanya cenderung digunakan untuk perusahaan-perusahaan anak-anak atau perusahaan makanan seperti KFC ini. Lalu ada combination logo, di mana logo tersebut terdiri dari gambar atau elemen dengan ada teks di dalamnya. Lalu ada emblem logo, yang dimana di dalamnya terdapat ornamen-ornamen yang sangat lengkap. Biasanya emblem logo ini digunakan pada logo-logo perusahaan, logo-logo universitas seperti Harvard ini, lalu logo-logo klub sepak bola dan klub lain-lain, olahraga lain. Lalu ada jenis logo lettermark atau logo yang berdasarkan beberapa huruf saja,
seperti NASA atau CNN dan sebagainya. Lalu ada pictorial mark, yaitu logo yang mengambil dari simbol-simbol yang ada di dunia nyata, seperti logo Apple, logo Windows, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada jenis logo wordmark, yaitu logo yang mengambil satu huruf atau beberapa huruf seperti Google, Coca-Cola, dan lain. Lalu ini merupakan latar belakang atau permasalahannya, perkembangan UMKM. Jadi dilansir dari data indonesia.id yang saya temukan bahwa menurut Kementerian Koperasi dan UKM itu telah mencatat bahwa jumlah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mencapai 65,47 juta unit per tahun 2019. Jumlah tersebut naik hampir 2% dari tahun sebelumnya. Jadi dalam satu tahun sebanyak 1,2 juta UMKM baru mulai hadir di Indonesia. Oleh sebab itu, setiap UMKM ataupun perusahaan lainnya memerlukan logo untuk setiap identitasnya. Maka disinilah peluang dari desainer logo tersebut. Ada beberapa UMKM, terutama UMKM pemula, yang cenderung menggunakan jalan pintas atau bisa dibilang sembrono yang menggunakan logo generator. Namun hal itu cenderung berisiko karena bisa jadi logo tersebut, karena dari logo generator digunakan banyak user, jadi tidak menutup kemungkinan logo tersebut sudah ada yang digunakan. Jadi logo tersebut plagiat ibaratnya, jadi tidak bisa didaftarkan di HKI. Jadi disinilah peluang dari desainer logo tersebut. Lalu ada materi kedua, yaitu pengenalan jasa. Di sini jasanya bernama Ridanzone. Ridanzone merupakan sebuah bisnis kreatif yang berspesialis dalam desain logo. Ridanzone berdedikasi untuk menciptakan logo yang unik, menarik, dan berdampak bagi klien. Bekerjasama dengan klien dari berbagai industri untuk memahami visi dan nilai-nilai mereka, kemudian menerjemahkannya ke dalam desain logo yang menarik perhatian dan yang dapat membedakan dari merek-merek lainnya. Jadi untuk setiap industri itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Di industri makanan biasanya logonya fun. Industri security, keamanan jaringan, biasanya logonya lebih serius. Jadi di sini tim desainer akan menentukan desain logo tersebut berdasarkan karakteristik dari jenis industri klien-kliennya tersebut. Jadi dengan pendekatan kolaboratif dan perhatian terhadap detail yang akan memberikan hasil logo yang bisa memenuhi harapan dan membantu merek klien tersebut berkembang. Berikut merupakan target pasar yang dipilih oleh Ridanzone ini. Yang pertama adalah pemilik bisnis. Yang kedua ada UMKM, merupakan target pasar utama. Dan yang ketiga merupakan perusahaan, terutama perusahaan menengah ke bawah gitu. Lalu ada paket harga. Paket harga di sini terdiri dari 3 paket, yaitu paket pertama paket UMKM, lalu paket standar, dan paket premium. Lalu hal-hal apa yang didapatkan pada setiap paket tersebut? Untuk paket UMKM itu di bagian desain ia mendapatkan 2 konsep desain logo. Jadi
saat klien diberikan logo, dia akan bisa memilih 2 konsep logo itu. Lalu ada revisi mayor, revisi besar-besaran, biasanya akan sedikit mengubah dari konsep itu 0. Untuk revisi minor, revisi yang perubahannya kecil, seperti merubah warna, merubah font, merubah sedikit bentuknya, itu dapat 5 kali dalam paket UMKM. Lalu didapatkan juga perjanjian serah terima hak cipta. Ini merupakan hak cipta desain, bukan hak cipta sertifikat HKI yang dari Jenderal Pajak kalau saya tidak salah. Lalu mendapatkan hak pemakaian desain, namun tidak dapat desain stationery atau desain percetakan seperti desain kartu nama, letterhead, dan stamp. Untuk paket standar, ia punya 2 konsep logo. Dan untuk revisi mayor, dia bisa 3 kali, revisi minor 7 kali, mendapatkan perjanjian serah terima hak cipta, dan mendapatkan hak pemakaian desain. Sama seperti paket UMKM sebelumnya, ia tidak mendapatkan paket percetakan. Sementara untuk paket premium, dia lebih lengkap. Untuk konsep logonya dia bisa dapat 3, revisi mayor mendapatkan 5, revisi minor 10, lalu mendapatkan perjanjian serah terima hak cipta, mendapatkan hak pemakaian desain, dan ia juga mendapatkan desain kartu nama, desain letterhead, dan desain stamp. Lalu untuk panduan merek standarnya atau standar brand guideline, itu untuk paket UMKM ya hanya mendapatkan variasi layout desainnya dan skema warna serta font alternatifnya. Ia tidak mendapatkan logo construction, logo save margin, dan logo do's and don'ts. Begitu pula dengan paket standar, ia hanya mendapatkan logo variasi layout, skema warna, dan font alternatif. Sementara untuk paket premium, ia mendapatkan semuanya, mulai dari variasi layout design, skema warna, font alternatif, logo construction, logo save margin, dan logo do's and don'ts. Untuk harganya sendiri, paket UMKM berjumlah Rp300.000. Untuk paket standar berjumlah Rp450.000, dan logo premium berjumlah Rp700.000. Berikut merupakan portofolio yang telah dibuat oleh Ridanzon sendiri. Ada beberapa portofolio yang didapatkan dari mengikuti sayembara desain logo. Untuk klien sendiri, Ridanzon belum pernah memiliki klien secara resmi, namun untuk menaikkan skill desainer-desainernya mengikuti kontes-kontes logo. Seperti di bagian kiri ini ada sayembara logo dari ZAC Indo atau Zone Adventure Community, merupakan sebuah komunitas pencinta alam yang ada di Kalimantan. Lalu ada logo Ivan Trans Lombok, yaitu merupakan perusahaan rental kendaraan seperti mobil, motor, dan sebagainya. Lalu ada perusahaan pakaian, toko pakaian, Herul Apparel. Lalu yang keempat ada KM Talks, yaitu merupakan sebuah industri podcast online. Lalu ada juga logo dari satu penerbit, yang penerbit itu saya lupa namanya, membuat 3 penerbit cabang, di mana 3 cabang itu merupakan penerbit Aruna Media, ada penerbit Beranda, dan penerbit Selaksa Media.
Sementara yang kanan ini merupakan sayembara logo Ganesha Dental Center yang merupakan klinik gigi dengan ciri khasnya gajah atau Ganesha. Jadi ada gambar gigi dengan gajah. Lalu ada beberapa sayembara yang diikuti dari beberapa event seperti logo 20 tahun kecamatan, kalau tidak salah kecamatan Belitung Timur dengan moto berkaya untuk negeri. Lalu ada juga perusahaan air minum di Papua, Robong Holo Nanwani di Jayapura. Lalu ada juga event Conver Cup yang ke-9 dan ke-3 IPNU dan IPPNU di kota Mojokerto. Lalu ada juga logo dari Ditjen AHU, Ditjen Administratif Hukum Umum. Sekian presentasi bisnis mengenai pengenalan dan penawaran kerjasama jasa desain logo Ridanson, yang dalam hal ini untuk memenuhi tugas dari kuliah saya, yaitu kuliah e-bisnis. Berikut merupakan kontaknya untuk kontak bisnis Ridanson ini, dan nomor WA, dan ada akun Instagram. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.